Selamat pagi Bapak Ibu, saya perkenalkan saya Dr. Wedi dari Puskesmas Gunung Rampa. Ya, jadi saya mau penyuluhan tentang COVID-19. Ya, sebelum saya melakukan penyuluhan, saya bagi dulu ini ya. Dapat ini apa nih? Ini Pak. Lihat ini. Mau dapat ya? Ini Bu ya, saya akan menjelaskan tentang corona atau COVID-19. Ya, pertama-tama itu kita harus mengetahui artinya itu corona COVID-19 itu apa. Ya, pertama itu kalau corona itu virus COVID-19 itu virus. Dia virus yang menyerang saluran nafas. Ya, dia menyerang saluran nafas itu mengakibatkan batuk, pilek, ya sesak nafas. Ya. Pertama-tama itu gejala yang pertama kita jumpai itu pada hari pertama, hari ketiga itu nggak terasa apa-apa, cuma nyeri-nyeri badan ringan. Ya. Pada hari keempat dia sudah mulai ada batuknya, ada pileknya, ada demamnya. Ya. Baru ada yang seperti indera penciuman yang menghilang. Kalau menghilang itu disebut orang seperti anosmia. Ya, inderanya penciumannya menghilang. Jadi dia tak mencium apapun sama sekali. Wangi parfum juga nggak mencium, wangi-wangi seperti makan nggak mencium. Ya, baru pada hari ke 5, 6, 7 dia sudah mulai merasa demamnya tinggi, nggak turun-turun. Dia batuknya parah, pileknya parah. Dia baru pada hari ke-8 dia mengakibatkan sesak napas. Ya, menyebabkan paru-paru kita tidak mengembang. Seperti kalau kita berat betul kita bernapas. Ya, hati-hati. Kalau kita jumpai seperti ini lebih bagus Ibu ke puskesmas terdekat atau yang untuk medis yang terdekat. Ya, jumpai sana. Baru yang mencegahnya itu pertama itu kita harus memakai masker. Ya. Memakai masker itu jangan kita betul lepaskan masker di hidung mulutnya aja pakai masker ya. Harus semua tutup rapat. Kadang-kadang dia ditaruh ke bawah dagu, jangan. Ya. Kadang-kadang yang saya anjurkan itu kadang orang pakai yang penyangga itu tuh nggak saya suruh seperti itu, nggak bagus. Kadang-kadang kan dia lepasnya gini kan nyangkut di sini kan terpapar di sini. Jadi kita pakai itu bisa kena. Ya. Yang kedua cuci tangan. Cuci tangan itu jangan cuci tangan seperti biasa. Kalau bisa cari air yang mengalir. Ya, menggunakan sabun juga. Ya. Yang ketiga itu menjaga jarak. Menjaga jarak itu minimal itu 1 meter atau 2 meter. Ya. Keempat itu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu kita bekerja misalnya di kota itu dia bekerja dari rumah. Ya Bu ya. Yang kelima itu kalau bisa vaksin. Harus vaksin, semua harus vaksin. Ya. Jangan kita dengar kata orang COVID itu biasanya kita bilang COVID itu nggak ada katanya. Jangan dengar itu untuk hoax. Kalau kadang-kadang kita dengar orang atau dari media sosial itu nggak benar. Ya. Baru cara penularannya itu dia mengeluarkan dari droplet. Misalnya air liur kita, makanya kita disuruh pakai masker. Ya. Jadi kalau misalnya orang kita ngomong misalnya dekat gini, dia bisa keluar dari air liur. Jadi kalau misalnya kita pun misalnya lepas masker itu kita harus cuci tangan dulu, jangan kita main buka aja. Tangan kita kan belum bersih. Saya Ibu ya. Jadi pokoknya saya harap itu jangan termakan dengan hoax. Saya bilang vaksin itu penting. Ya. Baru kita harus makan dengan makanan bergizi. Untuk mencegahnya makan bergizi, berjemur, olahraga. Bisa Ibu? Kepada ngerti? Ngerti ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya sedikit Pak. Ya. Kemarin kan saya kan tekanan kan, memang saya ada tekanan. Ya. Kemarin pertama kan di tensi itu 200 lebih. Ya. Terus dikasih obat, lalu satu turun,
195,5. Terus saya disuntik Pak. Kemarin itu kan yang pertama kan, vaksin pertama. Terus gejalanya itu Pak, kalau kita nggak punya tenaga terus sekali lemas gitu. Baru Nah itu. cuma lemas saja ya? Iya. Apa penyebabnya itu Pak? Untuk pencegahannya gimana gitu Pak? Jadi vaksin pertama itu gejala itu bisa satu ya. Setelah vaksin ya, Iya. ini bukan berdasarkan dari kena COVID-nya, enggak. Enggak. Ya, Iya. vaksin itu efek sampingnya satu bisa lemas, kedua ngantuk, ketiga nyeri di yang bekas suntiannya. Dan yang lain kadang-kadang ada juga yang demam, ada juga mencet tuh nggak apa-apa. Itu cuma paling 1 hari atau 2 hari udah hilang sih. Ya, jadi jangan nggak usah takut vaksin. Lebih bagus vaksin. Kenapa kita jumpai seperti yang di rumah sakit ini? Orang yang masih muda, belum vaksin, dia itu kita lihat dari paru-parunya itu parah. Sama yang muda, komorbid, dia ada penyakit bawaan ya, komorbid ini penyakit bawaan, ada vaksin, dia di ronsen itu dia beda paru-parunya. Malah yang selama ini yang sudah vaksin, daripada yang nggak vaksin, itu masih muda loh, di bawah 30. Dia meninggal 7 hari kemudian. Makanya saya anjurkan biarpun apa, harus vaksin. Vaksin itu penting, kalau nggak kita nggak akan lepas corona seperti ini, nggak akan lepas. Kasian yang seperti anak-anak ya, sekarang ini udah diserang. Ya, jangan, makanya saya bilang sekarang ibu-ibu jaga anaknya, jangan melepas-lepas gitu aja, jangan. Sekarang di banyak itu, virus kan udah macam-macam sekarang. Ya, dia bermutasi. Jadi sekarang itu banyak juga yang anak-anak yang kena, orang dewasa juga kena, orang tua juga kena. Jadi nggak ada membedakan, kayak dulu kan cuma orang tua aja, sekarang udah merata. Anak-anak juga banyak yang mati juga Pak. Dia nggak, bukan apa-apanya, keluarga saya ada 2 yang meninggal. Bukan main-main saya. Dia masih muda, sepupu saya itu ya, masih muda, di bawah 30 tahun meninggal. Dia nggak ada penyakit apa-apa. Itu di Jakarta, memang parah di Jakarta zona hitam. Maksud tadi Pak, kalau tekanan yang tinggi itu ini ada mempengaruhi lah Pak. Risikonya. Risikonya kan makanya kita kalau ada pikir itu maksudnya kita observasi dulu, bukan observasi, pemeriksaan pertama itu ada. Makanya kita tensi dulu, Bapak mau tahu berapa tensinya, nggak langsung disuntik. Kan ada dikasih obat nggak kemarin? Obat tekanan, sudah aman. Kecuali tadi di bawah 200 itu nggak bisa disuntik. Ya, minimal itu paling rendah itu sebenarnya 180, tapi kalau Bapak dikasih obat kan nggak apa-apa. Yang penting Bapak nggak ada rasa apa yang lain, nggak ada, cuma lemas saja kan. Aman aja Pak. Ada lagi mau dipertanyakan? Ibu-ibu? Kalau penyakit habis vaksinnya nggak boleh kerja berat, Pak. Kan di sini ibu-ibunya bekerja berat buat kami. Kalau masalah setelah vaksin itu sih nggak masalah, mau kerja berat nggak masalah, itu nggak ada efeknya. Ya. Ya, sebenarnya harus istirahat 3 hari gitu Pak. Wah, tergantung di kita, kadang-kadang di sini aja yang ngeri, kadang-kadang nggak ada. Kerja berat, kan nggak kerja Pak. Nggak apa-apa, setelah vaksin nggak apa-apa kerja. Ya, aman aja ya. Baru ini ada yang nggak ada yang mau nanya lagi kah? Nggak ada lagi. Saya menjelaskan ya, kalau misalnya kenapa sih yang setelah vaksin ada orang yang kena? Itu ya. Kenapa itu bisa aja? Semua orang yang sudah vaksin juga bisa kena, tapi tidak memperburuk keadaan. Ya, biarpun dia kena vaksin seperti nanti batuk pilek biasa, tapi positif tapi tidak membuat kematian. Itu dia. Makanya pemerintah kan menunjukkan semua harus vaksin. Kenapa? Kamu nggak selesai coronanya. Ya, bisa ya Ibu ya? Sekali lagi ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah, kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf ya. Terima kasih pada Bapak Ibu. Ya, kita lakukan vaksin.